Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah, pagi hari ini adalah puasa yang ke-8. Hari ini hari Sabtu dan kita mulai Sabtu yang lalu mulai puasa pertama. Kita tentu patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita masih datang mengisi saf-saf kita di masjid yang kita cinta ini dalam rangka menyempurnakan penghikmatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Dan kepada Rasulullah SAW, marilah kita senantiasa dan tidak henti-hentinya membacakan doa keselamatan kepada Rasulullah beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan kita juga sebagai pengikut Rasulullah SAW di kesempatan yang baik ini, marilah kita juga selalu saling doa mendoakan satu sama lain agar kita terus menjalin rasa persaudaraan dan silaturahmi antara kita, khususnya sebagai warga Bukit Baruga yang tentu oleh masyarakat luas telah mengenalnya sebagai masyarakat madani yang jauh dari perselisihan dan pertengkaran satu sama lain. Saya berterima kasih dan alhamdulillah diminta kembali oleh panitia Amalia Ramadan masjid kita ini untuk mengisi kesempatan subuh sebagai wujud dari tugas kita semua, khususnya diri saya, dalam meramaikan Amalia Ramadan. Dan saya diberikan tugas oleh panitia mengulas tentang Islam dan pendidikan karakter. Hari ini sepertinya ada diskusi dan saya juga berusaha bagaimana kemudian diskusi ini bisa berjalan dengan baik. Dan mohon izin para jamaah, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah, pada ujung dari ceramah subuh ini saya akan mengaitkan sedikit dengan hal-hal yang menurut saya itu bisa saya jelaskan dan menjadi core saya sebagai ya tadi yang membawakan materi ceramah ini. Saya lihat dari sistem dan pandangan-pandangan sains dan ilmu pengetahuan supaya pada saat ada yang bertanya saya bisa menjawabnya. Ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimakumullah. Menurut saya bahwa saat ini bangsa kita dan kita semua dan seluruh masyarakat kita ada di ambang degradasi moral yang sangat berbahaya. Apalagi di era zaman sangat global ini, di era yang penuh dengan media-media online yang tiap hari kita baca,
kita seperti masuk ke dalam sebuah situasi dan kondisi, dan dikondisikan kita, masyarakat kita, anak-anak kita itu masuk ke dalam sebuah pinggiran-pinggiran dari sebuah degradasi moral yang sangat membahayakan sekali lagi. Di mana-mana kita melihat anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita, anak-anak SMP, anak SMA, bahkan anak-anak di perguruan tinggi yang notabene adalah masyarakat-masyarakat ilmiah, itu dengan gampang tersulut oleh persoalan-persoalan biasa, akhirnya terjadi tawuran. Kemudian masalah-masalah yang terkait dengan penggunaan narkoba, kemudian kekerasan seksual. Jangankan antara anak muda, orang-orang tua sekalipun, tidak jarang kita dapat beritanya, dan itu benar. Jangankan antara orang tua dengan orang tua, dari tempat yang jauh, antara tetangga, bahkan nauzubillah min syalik, di dalam rumah tangga sekalipun, antara kakek dengan cucunya, dan seterusnya. Ini adalah degradasi moral yang luar biasa. Nah, oleh karena itu menurut saya, inilah urgensi bagaimana pendidikan moral dan pendidikan karakter menjadi destinasi utama dari seluruh sistem pendidikan. Menurut saya, bukan hanya pendidikan formal semata, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, tapi juga termasuk yang paling menentukan adalah pendidikan informal atau pendidikan non formal yang ada di rumah, yang ada di keluarga, dan ada di masyarakat. Oleh karena itu, peranan keluarga sebagai pilar utama dalam pendidikan anak itu tidak kurang pentingnya dibanding dengan pendidikan-pendidikan formal seperti di sekolah. Di sekolah atau di perguruan tinggi, ma'asyiral muslimin dan muslimah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dididik untuk mempelajari banyak pengetahuan sains, teknologi, seni dan seterusnya. Tapi kemudian kita lupa bahwa teknologi, pengetahuan, seni dan apa saja yang kita pelajari di sekolah atau perguruan tinggi itu bisa berantakan dan itu bisa hancur luluh oleh karena degradasi moral anak-anak kita. Oleh karena itu, pendidikan moral dan pendidikan karakter itu sangat penting. Bahkan sekarang pemerintah selalu berusaha agar pendidikan moral, attitude, behavior ini itu menjadi inti dan prioriti pendidikan di pendidikan formal. Saya dokter, Pak, dan di pendidikan kurikulum kedokteran itu hampir setengahnya saat ini itu dimasukkan pendidikan-pendidikan yang sifatnya pendidikan moral dan pendidikan attitude. Karena kita tahu, jika seandainya contohnya misalnya seorang dokter itu memiliki pengetahuan teknologi yang tinggi, mengetahui keterampilan-keterampilan yang mumpuni di zaman sekarang, tapi tidak dilapisi dengan oleh pendidikan moral, saya tidak tahu bagaimana kira-kira gambaran pelayanan kesehatan yang begitu canggih saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW adalah panutan dan simpul dari seluruh contoh-contoh karakter dan pendidikan moral yang kita bisa pelajari, kita bisa dengar, bahkan kita bisa tahu dari kisah-kisah di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah memiliki karakter. Beliau SAW adalah uswatun hasanah. Di surah Al-Ahzab kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh dan suri teladan yang baik baginya. Tidak usah kita cerita satu persatu bagaimana suri teladan Rasulullah SAW. Pada saat dilempari batu di pegunungan Taif, malaikat sudah turun minta gunung itu diangkat kemudian ditumpahkan di pemukiman Taif, tapi Rasulullah mengatakan tidak usah. Ini umat saya tidak tahu bagaimana ajaran yang saya bawa. Kemudian Rasulullah SAW pada waktu sakit dijenguk oleh orang-orang yang selama ini berbuat tidak baik kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW menyuapi seorang tua buta renta yang selalu mencela-cela Rasulullah SAW di dekat Baitullah. Demikianlah seuntaian karakter dan etika Rasulullah SAW yang biasa kita dengar dari kisah-kisah dan hadis-hadis sahih. Ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memperlihatkan kepada kita bagaimana sesungguhnya karakter dan etika-etika moral kita sebagai umat muslim. Mohon izin saya kutip saja salah satu di surat di Al-Qur'an, di surah Al-Luqman. Kalau tidak salah Pak, ayat 12 sampai ke atas. Di situ penuh dengan rentetan-rentetan karakter dan etika kita atau anak-anak kita yang dituangkan dalam surah Al-Luqman. Bagaimana Luqman mengajarkan anaknya. Nanti akhir-akhir saya akan menyampaikan kira-kira bagaimana ini membangun karakter yang kita inginkan terhadap anak-anak kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana Luqmana hikmati an yashkur lillah dan seterusnya, Pak ya. Dan seterusnya wa iskala Luqman li binihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu adalah ayat Al-Qur'an di surah Al-Luqman yang mengatakan bahwa saya berhikmat kepadamu Luqman agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur ini satu Pak, ini sifat etika moral karakter Rasulullah SAW dan karakter yang digambarkan dalam Al-Quran itu. Bagaimana kita bersyukur dan banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu surah Al-Luqman Pak Ustaz? Wa laqad ataina Luqmanal hikmah an yashkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun. Ingatlah ketika saya berhikmat kepada Luqman agar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Itu adalah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kita miliki. Karena dengan syukur Pak, menurut saya syukur itu adalah persoalan batiniah. Persoalan seseorang bagaimana itu menyadari bahwa semua yang kita dapat ini, semua yang kita rasakan ini, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kondisi seperti yang ada di Bukit Baruga ini, nikmat penglihatan saja Pak, nikmat napas, nikmat hidup yang kita dapatkan sekarang, masa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu dari sifat karakter yang kita harus bangun adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa iskala Luqmanu li binihi wa huwa ya'iduhu
Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Dan Luqman mengajarkan kepada anaknya jangan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mensyirikatkan adalah sebuah perbuatan yang sangat keji. Ini adalah pembelajaran iman dan pembelajaran tauhid, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin kita bisa membayangkan masing-masing. Kira-kira kalau tidak ada iman dalam diri kita, apa kira-kira yang terjadi? Kalau seseorang sudah merasa bahwa ini tidak baik, kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak melakukan, itu berarti ada imannya di dalam dirinya. Kalau kemudian dia mengingat sesuatu bahwa ini buruk, ini jahat, kemudian dia lakukan, tipis imannya. Dan itu kecil imannya. Yaitu adalah terhadap diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskulli wali walidayaka ilayan masih. Dan saya perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepada akulah kamu akan kembali. Ini pembelajaran yang ketiga menurut saya, bagaimana anak-anak kita itu diajar, dididik untuk patuh kepada orang tua. Kan tidak semua anak-anak, dan mungkin kita juga tidak semua kita ini patuh kepada orang tua. Ada barangkali di antara kita 1 atau 2 di antara 100, di antara 1000 yang tidak mau ketemu orang tuanya. Atau barangkali kita pernah merasa anak kita ini tidak mau mendengar saya ini sebagai orang tua. Dan itu sulit, Pak, membangun karakter anak-anak supaya patuh kepada orang tuanya. Dan salah satu keberhasilan kita dalam mendidik anak-anak kita, bagaimana anak itu bisa patuh kepada kita, bisa patuh kepada ajaran agama, bisa patuh terhadap kebaikan, dia bisa patuh menghindari keburukan-keburukan. Dan itu sulit. Bahkan di surah Al-Luqman saya rasa selanjutnya itu dia katakan bahwa jika seandainya ada yang mengajakmu berbuat tidak baik kepada saya, wa ijahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabis sabila ma anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Jika seandainya ada yang menyuruhmu mempersekutukan kepada saya, ibumu atau bapakmu, maka jangan ikuti, tetapi tetap berbuat baik. Bayangkan, Pak, kita sudah diperintahkan mensekutukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan mengatakan tetap berbuat baik. Saking pentingnya itu orang tua. Sehingga menurut saya jika ada anak-anak atau keturunan kita itu patuh kepada orang tuanya, maka itu adalah salah satu pilar pendidikan karakter kita kepada anak-anak itu insya Allah berhasil. Apalagi selanjutnya itu pas surah Al-Luqman. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardh ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Wahai anakku, seandainya ada kesalahan sekecil biji sawi, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan membalasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala pada ujung ayat itu dikatakan Maha halus lagi Maha mengetahui. Nah, itu harus diajarkan juga kepada anak-anak kita bahwa kalau berbuat sesuatu pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga kita tanamkan ajaran-ajaran seperti itu agar anak-anak kita itu bisa menyadari kalau saya melakukan sesuatu ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan keburukan-keburukan disimpangkan sisaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Kemudian perbuatan-perbuatan baik di surah Al-Luqman itu sampai ke belakang itu betapa banyaknya
kebaikan-kebaikan atau perlakuan-perlakuan thayyibah. Disuruh kita salat, disuruh kita berbuat baik, disuruh kita menghindari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba, dan sabarlah terhadap musibah yang menimpamu. Wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min azmil umur. Itulah sifat-sifat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min azmil wa la tusair haddaka linnas wa la tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Berjalanlah di muka bumi dan jangan palingkan mukamu karena kesombongan kepada sesamamu, dan jangan membangga-banggakan diri begitu. Wala tusair haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Faqsid imasika waqtut min sautika inna ankara aswati lasatan. Dan perlunaklah suaramu. Artinya kita harus memperbaiki etika kita, karena itulah semua perbuatan-perbuatan yang disengaja oleh Allah Subhanahu. Begitulah konteks, mohon maaf. Jadi di surah Al-Luqman, ma'asyiral muslimin, itu adalah cita-cita kita atau cita-cita kita orang tua, agar seluruh perbuatan-perbuatan yang baik itu diketahui dan diimplementasikan oleh keturunan kita, anak-anak kita. Bagaimana caranya? Nah, oleh karena itu di akhir kultum mungkin di kultum 17 menit atau 70 menit saya begini, Bapak Ibu sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada satu buku yang pernah saya baca, Pak, itu The Diving of DNA Message, yang dikarang oleh Kazuo Murakami, seorang orang Jepang. Ada kan Pak Haji ya? The Diving of DNA Message, itu DNA dalam ilahi. Dia katakan begini, ternyata kalau kita ingin anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita itu memiliki, kita inginkan sesuatu itu terjadi padanya, kita ingin dia beretika moral yang baik, memiliki karakter yang baik, tidak bisa sesungguhnya itu seperti membalikkan telapak tangan. Itu harus dilakukan secara berevolusi, tidak boleh revolusioner. Banyak orang tua biasanya pukul tangannya anaknya yang masih umur 2 tahun karena kotor, main kotor. Atau banyak yang cubit dia punya telinga atau mulut karena salah ngomong. Itu anak-anak, Pak. Padahal dia lagi mengekspresikan dirinya terhadap masalah-masalah yang dia hadapi. Dan itu adalah ekspresi anak-anak kecil. Saya kira demikian, lebih kurang mohon maaf karena ini untuk diri saya sendiri. Semoga bermanfaat bagi jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.